ke sholat tadi, karena sholat selalu diawali dengan lillahi ta'ala. Bicara lillah itu saja sudah banyak dustanya. Apalagi menginjak kepada berikutnya, takbir, Allahu Akbar. Menyatakan, berikrar Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Tapi kenyataannya dirinya selalu merasa besar, dirinya selalu merasa wah terhadap orang lain terutama. Apalagi jadi kepala umpamanya, jadi direktur umpamanya, jadi pimpinan umpamanya, kepala rumah tangga umpamanya. Tidak jarang mengaku dirinya lebih, apalagi lebih kaya, apalagi merasa lebih pintar, lebih berilmu, dan semacamnya dan sebagainya. Sungguh pernyataan semacam itu atau meyakini semacam itu dirinya, sungguh itu sudah jelas-jelas menyimpang dari apa yang diikrarkan dalam sholat, yakni Allahu Akbar. Sungguh banyak dustanya. Kalau menginjak ke hal berikutnya, misalnya doa kita itu ya, namanya kalau tidak salah, garis besarnya tadi sudah dibaca, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu hanya berserah kepada Allah, tapi kenyataannya jauh dari itu semua. Apalagi menginjak Al-Fatihah, hampir semuanya. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sholat kita semakin hari semakin baik. Baik menurut Allah tentunya, bukan baik menurut ukuran kita pribadi. Baik menurut Allah, bukan ukuran pribadi. Kalau hanya baik menurut ukuran pribadi, baik menurut orang lain, baik menurut orang banyak, itu salah. Salah. Baik menurut dirinya, baik menurut orang lain, baik menurut orang banyak, salah itu. Yang benar adalah baik menurut Allah. Sholat yang paling mudah atau upaya yang paling gampang untuk memperbaiki kualitas mutu sholat kita banyak. Di antaranya, ini yang ingin saya sampaikan, barangkali salah satu bisa diamalkan. Kalau yang sudah mengamalkannya, barangkali bisa meningkatkannya, yakni pertama, yang paling mudah sekali untuk memperbaiki mutu kualitas sholat kita adalah apa yang dilakukan dalam sholat itu, mulai dari takbir, mulai dari niat takbir sampai dengan salam. Apa yang dilakukannya itu diyakini sekali, benar-benar diyakini bahwa hanya Allah yang tahu. Jangan merasa, wah bacaan saya benar, rukuk saya betul, sujud saya benar. Jangan merasa demikian. Atau sebaliknya, jangan merasa rukuk saya salah, bacaan saya keliru. Jangan merasa demikian. Kalau masih dalam sholat terasa atau merasa demikian atau berpikiran seperti itu, masih jauh itu sholatnya. Benar-benar masih jauh. Setidaknya meyakini, sungguh saya tidak tahu. Yang terpenting adalah ada upaya
ada ikhtiar untuk sesuai dengan syarat syah, untuk sesuai dengan rukun sah dari sholat itu sendiri. Yang terpenting itu. Selebihnya tidak tahu. Itu yang paling kecil sudah, upaya yang paling kecil sudah untuk memperbaiki mutu kualitas sholat kita. Kemudian yang lebih atas lagi sedikit, kalau ingin memperbaiki sholatnya, yakni mengadakan yang tiada, mentiadakan yang ada. Ukuran manusia, kalau yang tampak dengan mata, yang terdengar oleh telinga, yang terasa oleh rasa, terbilang ada, tergolong ada. Itu ukuran manusia. Itu yang ada. Yang ada ditiadakan. Maksudnya apa? Waktu sholat tidak jarang akal fikir kita timbul, perasaan datang, ingatan muncul. Itu hal yang ada, yang dari dalam. Yang dari luar tidak jarang suara musik kadang-kadang terdengar, suara orang berbicara pun tidak jarang terdengar. Mata melihat, kadang-kadang rasa pun merasakan, seperti misalnya digigit nyamuk. Itu hal ada. Maka setidaknya tatkala sholat itu ditiadakan. Upaya untuk mentiadakan minimalnya, sedikitnya adalah tidak menghiraukannya, tidak menanggapinya, sedikitnya. Itu yang ada. Kemudian yang tiada diadakan. Ukuran manusia kalau tak tampak, tak terlihat, tak terdengar, tak terasa, terbilang atau tergolong tak ada. Karena Allah Maha Gaib, maka yang Maha Gaib itu diadakan. Benar kehendak Allah. Sehingga gerakan sholat mulai dari takbir sampai dengan salam benar-benar gerak Allah. Alhamdulillah beberapa orang di sini sudah bisa. Tapi belum ada yang sempurna betul. Karena yang sempurna betul adalah tidak hanya gerakan sholatnya, tetapi bacaan-bacaan sholatnya pun begitu juga. Meluncur dengan sendirinya tanpa kemauan dirinya. Dalam keadaan benar-benar normal. Benar-benar sadar. Ini kalau 10 orang barangkali sudah yang bisa demikian, mungkin ada ya, 10 orang ada. Ada 10 orang mungkin ada. Bisa seperti itu. Cuman belum sempurna betul karena bacaan itu tidak jarang masih dibauri dengan kemauan dirinya. Yang sempurna, bacaan pun bukan kemauan dirinya. Ini upaya yang ketiga. Yang upaya yang ketiga ini membutuhkan waktu, membutuhkan satu proses. Di antara untuk mempersingkat waktu atau jalan tol, ya, upaya sholat yang ketiga ini, maka diadakan istilah pengayom itu ya. Ya. Istilah pengayom itu di antara maksud dan tujuannya agar bisa sholat ladun, itu namanya sholat ladun. Kalau sudah sempurna gerak dan bacaannya tidak karena akal dirinya, maka itu namanya sholat ladun atau laduni. Salah satu metode untuk mempercepat ke proses itu melalui pengayom itu. Salah satu metode. Metode yang lain banyak. Misalnya dengan cara halwat, ya bisa. Misalnya dengan cara tempo hari ada beberapa orang itu mencoba untuk misalnya tafakkur secara utuh benar, iktikaf, belajar begitu, belajar menyatu sehingga nantinya bisa ditakdirkan seperti itu. Jadi membutuhkan proses-proses semacam itu dalam upaya yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, upaya memperbaiki mutu sholat itu, yakni sesuatu yang dilakukannya
sesuatu yang dilakukannya tidak karena akal dirinya. Semua, mulai dari makan, minum, tidur, bahkan yang punya istri nidurin istrinya umpamanya, yang punya suami nidurin suaminya umpamanya, tidak karena akalnya, bukan kemauan dirinya, tapi sadar, normal. Kalau itu bisa dilakukan dalam kesehariannya, maka sholatnya, insya Allah, saya amat sangat meyakininya, sholatnya sangat gampang diterima, mudah diterima. Sedangkan sholat yang diterima oleh Allah, sekali saja sholatnya diterima oleh Allah, Allah memberi maaf semua dosa-dosanya. Tapi sebaliknya, jika sengaja meninggalkan 5 waktunya sekali saja, maka denda dari Allah jika diukur ke tahun bumi 1 miliar tahun. Itulah beberapa metode sholat. Kemudian ada perbuatan atau aktivitas, yang ini juga aktivitas ini bisa diupayakan, tetapi nilai aktivitas ini sama, menyerupai sholat, tapi bukan berarti diperkenankan meninggalkan sholat 5 waktu, bukan begitu, tidak, tapi nilainya sama, yakni namanya daim. Nah, di sini ini sudah ada beberapa juga yang sudah ditakdirkan mampu daim walaupun belum utuh. Kalau utuh sehari semalam, daimnya itu ya bisa utuh sehari semalam 24 jam. Utuh daim ya. Utuh daim 24 jam ya, seperti tadi. Upaya yang keempat sholatnya itu seperti itu sudah. Tapi kalau bisa setengah jam saja dalam sehari semalam daim itu, insya Allah untuk upaya sholat yang keempat ini sudah mudah, sudah gampang sholat yang keempat ini. Upaya ikhtiar sholat tadi yang keempat, alhamdulillah yang bisa daim juga sudah ada di sini, beberapa orangnya sudah ada perempuan, laki, ya cuma tidak banyak, hanya beberapa saja begitu, yang usianya relatif muda semuanya. Artinya muda itu nggak sampai 40 kan tergolong muda ya, di bawah 40 kan tergolong muda. Nah, daim satu perbuatan atau aktivitas yang melupakan segalanya. Daim adalah satu perbuatan atau aktivitas yang melupakan segalanya. Sampai-sampai dirinya pun dilupakannya. Tapi tidak berarti lupa pingsan, tidak berarti lupa seperti orang gila, na'udzubillah min dzalik, tidak seperti itu. Tetap dalam kontrol. Kalau sudah mampu melupakan segala sesuatunya, seperti mungkin saya tulis itu tuh, barang siapa ingat kepada yang diciptakan berarti lupa kepada yang menciptakan. Kalau dibalik itu ya, dibalik kalimat itu, barang siapa lupa kepada yang diciptakan berarti ingat kepada yang menciptakan. Daim itu begitu, melupakan semuanya berarti dia berzikir kepada Allah secara utuh, berarti dirinya ingat kepada Allah secara bulat. Kalau sudah demikian, kata Allah, kurang lebihnya kalau engkau melangkah kepadaku 1 jengkal saja, maka aku membalas mendekatimu sampai 7 kali lipat dari pendekatanmu. Kan begitu. Caranya seperti itu. Daim itu tadi. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai sholat. Mudah-mudahan yang sedikit ini tidak kecil faedahnya, sehingga kita mulai sekarang setidaknya mampu lebih memperbaiki kualitas atau mutu dari sholat kita. Salah satu cara
Lepas dari yang 4 tadi, yakni memperbanyak sholat sunnah. Karena memperbanyak sholat sunnah itu sangat-sangat besar faedahnya. Banyak sekali faedahnya, banyak sekali keutamaannya, fadilahnya, dan lain sebagainya. Besar sekali itu. Itulah kira-kira yang bisa saya kemukakan sedikit